Rakor atau rapat koordinasi adalah pertemuan resmi yang diadakan untuk menyatukan berbagai pihak atau instansi untuk berdiskusi, bertukar informasi, dan merencanakan tindakan bersama terkait suatu masalah atau kegiatan tertentu, bertujuan untuk menyelaraskan upaya menyinkronkan langkah-langkah dan mencapai tujuan bersama. Seperti yang dilakukan pemerintah Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025 di kantor kecamatan yang dipimpin langsung Camat Sukaresmi Ajis Muslim bersama Kepala Desa Sekecamatan Sukaresmi. Hadir juga Kapolsek Sukaresmi, Ibtu Hadi Kurniawan Esa bersama jajarannya. Dari Cianjur, Ros TV mengabarkan. Kami dengan para kepala desa ya diawali dengan apel pagi, kemudian dilanjutkan dengan briefing setiap sebulan sekali. Kebetulan ini jadwal kepala desa. Jadi kami punya program setiap 1 bulan sekali itu apel pagi para kades dan perangkat desa, kemudian briefing jadwal minggu ini para kepala desa. Tadi kita bahas banyak hal terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya, dan yang lebih kita bahas tadi terkait persiapan lomba anugerah lomba desa yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur ya. Dan kami punya waktu sampai minggu ke-3 Agustus untuk menilai siapa desa terbaik di Kecamatan Sukaresmi dalam 7 komponen: bidang kesehatan, kebersihan, kemudian juga ketertiban dan ketertiban, kemudian ekonomi. Dan ini kami bentuk dulu tim ya, timnya tidak hanya kecamatan tapi ada OPD tingkat kecamatan. Ini termasuk pendidikan ya, termasuk di dalamnya. Kita juga sekarang punya tugas untuk memverifikasi anak putus sekolah atau anak tidak sekolah, yang mana data ini diambil dari Pusdatin. Kemudian kita harus memperpa itu ya, dibantu dengan desa. Sementara yang terdaftar yang putus sekolah itu berapa Pak? Di data terakhir yang dikirimkan oleh Dinas Pendidikan ada 2.658 di Kecamatan Sukaresmi yang harus kita perpal. Dan ini tentu itu keseluruhannya dari SD dan SMP ya? Ya, SD, SMP. Dan itu perlu di cross check dulu apakah betul seperti itu datanya, karena ini kan diambil dari Adminduk ya. Data Adminduk dari 0 sampai 18 tahun yang di dalam data kependudukan belum sekolah. Jadi yang 7 tahun sampai 24 tahun? Enggak, yang 0 sampai 18 yang tentu harus dicek dulu ya. Mungkin saja di Adminduk itu kan datanya data lama ya, yang masyarakat belum diupdate. Contoh kakak itu kan ketika ada perubahan komponen atau data baru diupdate. Ketika tidak berubah, tidak pindah, tidak ada keluarga baru, biasanya nggak pernah diupdate masyarakat itu. Termasuk mungkin awalnya belum sekolah jadi sekolah, SD ke SMP, SMP ke SMA. Kadang update data ini yang tidak dilakukan. Sehingga tadi saya minta kepala desa mohon bantuannya. Selain kita mendata anak putus sekolah yang ada di dalam link yang nanti di PEPA, kita juga memohon masyarakat untuk mau mengupdate data KK atau Adminduk. Ya, itu jenjang waktunya itu berapa lama tuh Pak untuk masuk ke pemerintahan? Kita tidak diberikan target waktu sudah selesai kapan, cuma tentu kita punya keinginan lah segera yang 2.600 ini ada validasi datanya akurat, dalam artian apakah betul-betul tidak sekolah atau datanya belum diupdate. Ya, itu yang bagaimana dengan warga yang ada di luar kota, misalkan ya mungkin seperti itu ya. Jadi makanya langkah awalnya kan kita membentuk dulu admin di tiap desa, barusan sudah
kemudian nanti membuka linknya, karena yang punya akses ini nanti adalah admin desa yang punya akses membuka data itu. Dan itu sebagai orang yang mengklik lah, istilahnya mengklik betul bahwa anak putus sekolah itu ada di wilayah dia, kemudian kalau tidak sesuai datanya tinggal diupdate. Ya, siapa? Terus Pak.